Bagaimana kabar hari ini, Bu Sus? Sehat Pak, baik. Alhamdulillah, sehat ya Bu ya. Baik, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sus karena hari ini sudah meluangkan waktunya sehingga nanti saya bisa belajar yang suka meruh bersama Bu Sus ya. Iya, Pak. Jadi begini Bu Sus, Bu Sus ini sebagai pemimpin di sekolah tentunya menjadi puncak pengambilan keputusan. Hari ini saya selaku calon guru penggerak ingin melakukan sesi wawancara kepada Bu Sus kaitannya pengambilan keputusan. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan Bu dari saya. Iya, silakan. Langsung saja Bu. Iya, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Sus dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Nggih Pak Danu, matur nuwun nggih. Ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang itu termasuk kasus bujukan moral ataupun dilema etika. Itu saya mengidentifikasi berdasarkan investigasi terhadap permasalahan yang ada, Pak. Jadi saya terlebih dahulu akan mencari informasi atau mengumpulkan fakta melalui observasi maupun wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Kalau ada dari situ saya menemukan dua hal yang benar, maka saya berhadapan dengan dilema etika. Tetapi sebaliknya, kalau saya berhadapan dengan hal benar dan salah, maka saya sedang menghadapi bujukan moral, begitu. Iya Bu Sus, bagus sekali ya Bu. Tadi dalam mengidentifikasi kasus tadi berdasarkan investigasi, kemudian mengumpulkan fakta melalui observasi. Ini berupa wawancara juga bisa gitu. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, selama ini bagaimana Bu Sus ini menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk ini Pak, untuk berbicara mengenai dua hal yang sama-sama benar, kasus yang sama-sama benar ya Pak. Saya itu biasanya mengedepankan keputusan yang berpihak kepada semua orang atau terkhususnya kepada murid Pak. Saya juga lebih nyaman mengambil keputusan yang dapat mengakomodasi semua pihak. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan maupun tidak ada yang sangat diuntungkan Pak. Jadi semua pihak bisa terfasilitasi dengan baik. Meskipun pada kenyataannya setiap keputusan pasti ada resiko yang mengikutinya Pak, begitu. Tetapi saya berusaha meminimalisir hal tersebut. Ngaten Pak Danu. Jadi Bu Sus, berarti lebih mengedepankan keputusan yang berpihak kepada murid. Murid. Jadi Bu Sus mungkin lebih nyaman ketika mengambil keputusan yang dapat mengakomodasi semua pihak. Karena memang semua keputusan selalu ada risikonya gitu. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan oleh Bu Sus selama ini? Untuk langkah-langkah yang saya ambil atau prosedur yang bisa saya lakukan, seperti yang sudah saya ungkapkan di depan tadi Pak, bahwa saya sebelumnya pertama-tama yaitu melakukan investigasi dan mengumpulkan fakta melalui observasi dan wawancara. Kemudian saya menganalisis permasalahan yang ada Pak. Dari permasalahan tersebut, saya mencari beberapa alternatif atau solusi sebagai landasan untuk mengambil keputusan.
Itu. Nggih. Kemudian setelah melalui pemikiran dan pertimbangan yang sangat matang, saya baru menentukan keputusan yang akan saya ambil. Jadi begitu ya Bu. Iya. Pertama melakukan investigasi, kemudian mengumpulkan fakta, melakukan observasi dan wawancara. Kemudian setelah menganalisis, kemudian berdasarkan pemikiran yang matang, baru mengambil atau menentukan keputusan gitu ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Sus. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Sus anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak Danu, menurut saya pribadi, bekerja dalam dunia pendidikan itu bukan sekedar bekerja Pak. Dalam dunia pendidikan itu, setiap insan yang terlibat harus mengolah raga, mengolah rasa dan juga karsa. Sehingga yang paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika bagi saya adalah bagaimana kita menggunakan hati atau rasa kita untuk memutuskan suatu hal. Jadi tidak serta-merta kita putuskan begitu saja Pak. Manusia memiliki intuisi Pak, yang dapat dilatih sehingga seorang guru atau kepala sekolah dapat melatih intuisinya untuk memilih mana yang lebih berpihak kepada murid. Jadi fokusnya ini di murid Pak. Jadi itu ya Bu ya, khusus selalu menggunakan hati dan rasa dalam memutuskan mengambil keputusan tadi ya Bu ya. Selalu Karena menggunakan hati, perasaan Pak. Karena kembalinya memang itu ya Bu, fokus pada murid tadi ya. Kemudian selanjutnya ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini Pak, menurut saya tantangan dalam menghadapi dilema etika adalah bagaimana saya itu memilih keputusan yang dapat menjembatani semua pihak. Semua pihak ini dalam arti semua pihak yang terlibat ya. Dengan menjembatani semua pihak yang terlibat, kita dapat meminimalisir resiko yang ada sehingga tidak menimbulkan masalah di belakang hari itu. Jadi itu ya Bu ya, dalam mengambil keputusan khusus selalu itu ya Bu, kalau bisa dapat menjembatani semua pihak yang terlibat. Dengan menjembatani semua pihak yang terlibat ini setidaknya kita bisa meminimalisir ya, mengurangi resiko yang ada. Luar biasa sekali Bu Sus. Kemudian selanjutnya Bu, apakah Bu Sus ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Sus ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Sus lakukan? Dalam menyelesaikan kasus yang ada kaitannya dengan dilema etika saya tidak terpancang dalam waktu atau jadwal. Saya tidak menggunakan jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus ini Pak. Tetapi apabila kasusnya itu membutuhkan saya harus menyelesaikan hari itu juga, maka hari itu juga saya selesaikan. Tetapi Pak, bila ada kasus yang tidak bisa saya selesaikan dalam waktu itu, maka saya membutuhkan waktu atau jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi saya fleksibel saja Pak, tidak terikat pada jadwal. Berarti intinya fleksibel ya Bu? Fleksibel Pak. Tidak kaku, dalam memutuskan tadi ya Bu ya, masalah dilema etika. Lihat urgensinya ya Bu ya. Ketika memang harus dibutuhkan, harus segera hari itu menyelesaikan keputusan, sudah diselesaikan hari itu juga. Luar biasa sekali Bu Sus. Kemudian lanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sus dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika?
Ya ada Pak, faktor-faktor yang membantu saya dalam mengambil keputusan di SD Jejeru ini diantaranya adalah keterbukaan. Jadi di antara kami beserta Bapak Ibu guru yang lain ada keterbukaan dan kolaborasi yang terjalin antara semua pihak di sekolah ini. Terutama yaitu Bapak Ibu guru, kemudian saya juga melibatkan komite, mungkin saya melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita Pak, terutama itu Bapak Ibu guru yang sangat membantu saya dalam melakukan investigasi dan klarifikasi. Tak jarang saya juga mencari pendapat atau meminta pendapat dari beliau-beliau ini, Bapak Ibu guru yang ada di sini. Dan saya juga sering minta bantuan Pak Danu untuk memberikan sedikit masukan begitu. Jadi ini ya Bu ya, ada 2 poin, yaitu pertama tadi keterbukaan dan kolaborasi Pak. Apa sama Bapak Ibu guru, komite sekolah ataupun dengan warga sekolah yang lainnya ya Bu. Baik Bu, untuk ini pertanyaan yang terakhir khusus. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang khusus bisa petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ini banyak Pak pengalaman yang saya ambil, tetapi saya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini mengupayakan keberpihakan kepada murid Pak. Gitu. Dalam mengambil keputusan tersebut tidak harus selalu kaku terhadap peraturan Pak, gitu. Tetapi berlandaskan cara berempati dengan memahami keadaan orang lain. Jadi tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain, terutama murid Pak. Saya jadi tahu ini Bu, berarti khusus ini memang dalam pengambilan keputusan selalu berpihak pada murid itu, selalu menggunakan hati dan rasa mempertimbangkan orang lain gitu. Luar biasa sekali khusus, hari ini saya jadi banyak belajar, saya jadi banyak mendapatkan menambah wawasan saya, karena khusus ini sebagai pemimpin di sekolah di dalam pengambilan keputusan Ibu ini. Terutama pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus. Semoga semua keputusan dari khusus ini membawa kebermanfaatan yang besar untuk sekolah kita yang tercinta ini. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih khusus. Saya doakan semoga tetap sehat dan sukses selalu untuk khusus. Demikian juga Pak Danu, semoga lancar dalam menjalankan atau melaksanakan tugas di CPG-nya hingga sukses nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lis. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lis? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Untuk yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lis yang pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk saya mendapatkan informasi kaitannya dengan pengambilan keputusan di sekolah. Itu ya Bu. Jadi gini Bu Lis, Bu Lis ini kan sebagai seorang pemimpin di sekolah, tentunya dalam keseharian Bu Lis ini menjadi puncak pengambilan keputusan, gitu nggih Bu. Nah, untuk hari ini saya selaku calon guru penggerak ingin melakukan sesi wawancara kaitannya dengan pengambilan keputusan. Bisa kita mulai nggih Bu? Bisa. Ya. Silakan. Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Lis ini dapat mengidentifikasi
kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Untuk mengidentifikasi beberapa kejadian, permasalahan atau kasus, itu ada 4 paradigma atau prinsip yang mungkin bisa kita terapkan. Salah satu kejadian yang baru saja istilahnya kami hadapi adalah kami terapkan atau kami definisikan berdasarkan prinsip kebenaran versus rasa kasihan. Permasalahannya seperti ini. Ada beberapa anak yang di kelas 6 ya. Nah, dari segi nilai, dari segi real mungkin anak tersebut secara akademik belum mumpuni lah. Ada beberapa kategori atau beberapa mapel yang nilainya masih harus diperbaiki. Tapi mungkin dari segi sikap penilaian keterampilan secara lengkap dari portofolio anak tersebut dapat dikatakan mampu atau memenuhi standar. Nah, hal tersebut menurut saya atau lebih jelasnya menurut kami ya dilema etika. Untuk ya, yang kedua, selama ini bagaimana Bulis ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Monggo Bulis. Untuk beberapa kasus atau permasalahan yang mungkin istilahnya sama-sama benar, nah kami di sekolah bersepakat yang pertama tadi menerapkan beberapa prinsip pengambilan keputusan dan kebermanfaatannya. Kebermanfaat jika masalah tersebut diatasi atau diselesaikan, apakah manfaat itu hanya dirasakan oleh peserta didik, satu orang peserta didik, ataukah bisa bermanfaat untuk semuanya, semua siswa, bahkan semua guru, termasuk semua kepentingan sekolah. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat dasar hukum atau regulasinya. Apakah permasalahan tersebut jika diatasi, apakah melanggar kode etik atau melanggar dasar hukum, seperti itu. Lengkap sekali Bulis jawabannya. Yang berikutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bulis lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasanya kami terapkan untuk pengambilan keputusan sebenarnya banyak ya, mungkin ada sekitar 9 langkah. Yang pertama mungkin identifikasi dulu. Diidentifikasi apakah masalah tersebut termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Setelah kita bisa mengidentifikasi, yang langkah kedua mencari tahu atau menganalisis apakah masalah tersebut hanya menguntungkan satu pihak ataukah menguntungkan banyak pihak. Terus yang ketiga, dasar hukumnya. Terus yang keempat, jika opsi itu memang sudah dipilih, nanti kita akan mempertimbangkannya kembali guru, kepala sekolah, dan murid tersebut. Misalnya melibatkan pihak komite. Terus langkah yang lain adalah menerapkan opsi yang sudah kita pilih, termasuk melibatkan pihak luar itu. Kita timbang untuk beberapa waktu apakah opsi atau langkah yang kita sudah tetapkan, sudah kita lakukan benar-benar dapat menyelesaikan masalah. Jadi selalu ada opsi lain ya Bu ya? Jawabannya sangat detail Bu. Lanjut ya Bu untuk pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bulis anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang sekiranya saya anggap efektif, satu, identifikasi permasalahan tersebut berdasarkan tidak hanya sudut pandang saya sendiri. Mungkin masalah tersebut juga harus diidentifikasi berdasarkan sudut pandang dari pihak luar, misalnya komite. Terus yang kedua,
Dasar hukumnya juga perlu, karena kita bernaung di dunia pendidikan, istilahnya kita bernaung dalam sebuah kebijakan pemerintah, maka dasar hukum atau payung hukum juga perlu dipertimbangkan. Terus yang ketiga, yang paling penting adalah nilai kebermanfaatannya. Kan ada 3 poin tadi ya Bu. Untuk yang terakhir tadi kebermanfaatannya sendiri nggih. Kalau bisa ini Ya, memang pengambilan keputusannya bermanfaat untuk banyak orang gitu ya Bu. pihak. Iya, banyak pihak. Iya. Ya. Kemudian untuk selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini jadi tantangan dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Oke. Hal-hal yang menjadi tantangan, ada beberapa kasus dilema etika itu yang sebenarnya bukan membingungkan, tapi membuat kita memang harus berhati-hati untuk mengambil keputusan. Seperti tadi, nilai kebenaran dan rasa kasihan kita. Iya Bu, wah mantap sekali Bu. Memang harus kita pilah-pilah itu ya Bu ya. Wih, Kemudian lanjutnya ya Bu, apakah Bulis ini memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bulis ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bulis jalankan? dalam penyelesaian kasus sebenarnya saya tidak memiliki jadwal khusus ya. Apabila suatu permasalahan atau kasus itu muncul, hal yang pertama mungkin yang harus segera saya dan pihak sekolah lakukan adalah mengidentifikasi masalah tersebut. Yang kedua, kita mencari beberapa opsi penyelesaiannya. Nah, dari beberapa opsi itu nanti kita pertimbangkan lagi berdasarkan kebermanfaatan dan dasar hukumnya. Oke Bu, berarti memang situasional ya Bu ya. Untuk Oke. pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bulis dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Di sekolah kami ada beberapa pihak yang istilahnya sangat membantu dalam penyelesaian permasalahan, terutama permasalahan dilema etika. Di sekolah kami ada guru-guru yang istilahnya selalu siaga dalam mengidentifikasi termasuk menganalisis upaya penyelesaiannya. Terus di sekolah kami juga ada pihak komite yang kebetulan bisa kami mintai tolong untuk memberi masukan atau saran jika ada kasus. Ini pertanyaan yang terakhir Bulis. Dari semua hal yang telah disampaikan Bulis tadi, pembelajaran apa yang dapat Bulis petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari beberapa kasus dilema etika yang sudah pernah kami alami dan kami selesaikan, pelajaran yang paling istilahnya yang paling saya rasakan adalah sebuah masalah tidak datang untuk istilahnya membuat kita lemah, tapi sebuah masalah itu mungkin bisa datang untuk membuat kita bisa belajar bagaimana menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bijak, dan tentunya lebih berhasil lagi ke depannya. Nah, dalam penyelesaian masalah, hal yang terpenting mungkin adalah segi kebermanfaatan penyelesaiannya tersebut. Kalau manfaatnya sangat istilahnya dirasakan sangat maksimal, bisa menenteramkan banyak pihak, kemungkinan besar masalah tersebut akan istilahnya di masa depan mungkin tidak terulang lagi. Jadi jika suatu masalah muncul, jangan menganggap bahwa masalah itu datang sebagai sebuah keburukan, tapi istilahnya masalah pun juga bisa memberikan manfaat bagi kita semua jika kita bisa menghadapi dan menyelesaikannya dengan baik. Luar biasa Bulis, super jawabannya Bu. Terima kasih. Nggih. Hari ini saya jadi banyak belajar ini Bu, dari
pengalamannya Bulis selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, terutama yang terkait dengan pengambilan keputusan akan suatu dilema etika. Semoga segala keputusan yang diambil oleh Bulis nantinya akan membawa kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi SD Negeri 4 Karangjati. Terima kasih atas pembelajarannya pada hari ini. Saya akhiri sesi wawancara ini ya Bulis. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.